gue mau cerita pendek aja lah. Jadi ini nih, kadang gue bingung sama orang-orang ya. Orang pada bingung gini, gue mau bikin YouTube tapi gue bingung harus modal kamera DSLR lah, komputer spek tinggi lah, apalah. Dan kalau menurut gue buat pemula kayak gitu nggak terlalu penting. Yang penting kalau menurut gue ya ilmunya dulu sih. Kalau gitu percuma juga kalau lo punya peralatannya komplit. Sekarang DSLR aja bisa 10 jutaan, itu DSLR aja. Dari DSLR nya lo PC ya, kalau PC nya cuma modal 3.000 buat ngedit itu nggak bakal ngangkat. Itu PC minimal 5 ribuan kalau buat ngangkat ngeditin yang bagus. Belum tentu kalian bisa ngedit juga di Adobe, apalagi yang buat pemula. Kalau menurut gua secara pengalaman pribadi mah yang penting mah original videonya mah, ibaratnya bikinan kita sendiri dan kita nikmatin alurnya, jalannya gimana. Katanya sumpama kita punya channel ya, yang penting mah rajin upload, sehari targetin ada berapa. Channel kita pengennya jam tayang cepet dimonet juga, nah kita targetin sehari lah, apa seminggu lah, ya jangan nyampe sebulan sekali ngupload lah, kelamaan dapat duitnya. Simpelnya gini aja lah, kan YouTube itu perlu syaratnya itu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Seumpama videonya kamu dikit, itu tuh subscribe-nya oke lah bisa. Terus kita nyari jam tayangnya lah, itu susah. Kita harus 4000 jam tayang aja, kamu videonya cuma 10, hitungin aja ditargetin berapa kali menit harus ditonton satu video. Kalau videonya kamu bagus, banyak yang nonton, namanya pemula, siapa juga mau nonton. Beda kalau seumpama kita rajin sehari, contohnya gak usah berat lah, 3 aja, pasti orang hidup itu adalah rasa malasnya, rasa jenuhnya. Hari Senin sampai ketemu Minggu asalnya, berarti seminggu itu bisa dapat 21 video. Nah seumpama dalam seminggu kita males nggak dapat 1 hari, berarti kita punya utang ibaratnya buat nutupin video yang belum bikin. Kan seminggu ada 21 video. Kalau pemikirannya begitu cepet buat dimonet. Tapi kalau kita jagainnya cuma sebulan sekali, besok 2 bulan sekali, besoknya lagi upload. Nah channel kita itu walaupun pemula, kalau kita sering upload itu stabil di situ. Beda kalau nggak ngupload, dia bakalan turun ke bawah, makin gak kelihatan. Cuma ada juga yang pada ngomong, ngapain pusing-pusing, beli aja subscribe. Nah yang begini nih, itu sebenarnya kalau menurut gua secara pribadi gua itu kelihatan channel itu beli enggak. Kan dari kreator YouTube-nya itu yang YouTube Studio itu kan ada statistik, ibaratnya subscribe-nya. Kalau lo beli 1000, itu statistiknya langsung naik tinggi, kebaca dari pihak YouTube-nya itu. Kalau ada juga yang ngomong,
enak. Lo udah ngerti, lo udah punya komputer. Dulu pun juga gua nggak modal awal juga, nggak modal komputer. Kalau dihitung-hitung gua aja bego, ngedit Adobe aja kagak bisa. Software aja gua minta sama Rizky Taci sama Agung itu software. Bikin PC jadi racing gua pun juga ngerti, benerin PC, update PC yang biar racing. Itu aja gue juga minta tolong Agung sama Rizky, karena otak gue akuin otak gue nggak nyampe masalah sampai situ. Mau instalasinya juga orang nyampe, cuma gue nggak mau, bodoh gitu loh kasarannya. Masa sih gue selamanya begini aja, bodoh. Orang hidup pun kan pengennya, masa kita stuck di sini, sampai kapan sih kalian mau kerja, gue tanya kan. Gue yakin umur 45, 50, apalagi zaman sekarang perusahaan umur segitu 50 kalian tuh ditendang. Maupun jadi karyawan pun itu pasangan dipindah-pindah dan gak bakal dibikin betah. Pikirin tuh, bukannya gua nggak nyuruh kalian kerja, enggak, tapi setidaknya ini pengganti YouTube, ibaratnya pengganti BPJS lah. Suatu saat dengan umur udah mulai tua, fisik kita udah mulai nggak sanggup, tapi anak itu butuh biaya gede. Kamu mau kerja selamanya? Nggak mungkin kan. Oke lah, jiwa lu kuat bekerja keras, tapi fisik lu itu belum tentu. Itu fisik itu ada masanya. Sama halnya motor, kalau lu pakai tiap hari ya rusak, itu menurutku wajar. Sama halnya kayak fisik. Kalau gua main YouTube begini ya, pertamanya kita seneng dulu, seneng kita jalanin, seneng kita bikin video. Kalau seumpama, oh kenapa sih lu bikin videonya nggak jelas semua, kan kalau lu ngeliat karena awal. Tapi kalau lu lihat statistik, lu lihat semua video, lu perhatiin, kita ngupload 10 asalnya, itu tuh yang jadi itu bisa 3, bisa 2. Nah kalau seumpama itu dikumpulin, sekarang lu punya video berapa? 1000, anggaplah setahun lu punya 1000. Lu jalanin puasa setahun buat memenuhi jam tayang 4000 sama 1000 subscribe. Jangka 2 tahun berikutnya, bayangin lu dapat duitnya, lu kaget. Kalau masalah gue kenapa ya, ibaratnya dulu gue pernah nyerah gini, gue jalanin kok subscribe nggak naik, jam tayang juga nggak naik. Nah, ya gue kadang-kadang bengong, gue ngomong kan buat orang-orang yang pemula kayak gue juga ngerasain apa yang mereka rasain. Gue ngeliat ada channel dan dia simpel, cuma mancing tanpa edit, gak ribet, dan dia nonton banyak. Gue pikir tuh dia aja bisa, gue ngomong kan, kenapa gue nggak bisa, gue ngomong kan. Dari situlah bikin konten tuh, kalau menurut gue ngapain yang puyang-puyang sih, ngapain hidupan kita aja tiap hari. Yang penting gak bawa agama, ras, sama institusi, udah kelar. Yang dibikin pusing apa? Kalau kamu ngomongnya gini men, ibaratnya gua punya modal HP doang, gue jawab, gue dulu ngerintis
satu HP Samsung J6 tahun 2021 Agustus kalau nggak salah, Agustus apa ya, itu gue udah megang berapa, 5 channel. Meledak tuh HP. Email gue tuh, gue masih ngeraba, gue channel mana ya, gue mau bikin satu yang ibaratnya yang jadi. Gue berpikir begitu dulu, bikin channel banyak, tapi yang gue kerjain satu yang fokus. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau cuma satu, kalau video gue bagus, orang video gue aja orang jelas, gue ngomong mau dapat gaji berapa ntar, gue ngomong kan. Akhirnya gue mikir, ya udahlah, bikin channel aja yang banyak sekalian. Kasarannya pama per bulan lu dapat 1 juta aja, kaliin aja berapa kali channel lu, dibandingin lu harus punya channel satu tapi ibaratnya itu lu punya barang satu dijual mahal, lu untungnya kan pasti penjualan mahalnya itu. Beda kalau gua, barang gua itu emang gak jelas, murah semua, tapi perkalian untungnya tipis tapi banyak. Itu yang membedakan. Kalau seumpama bang, katanya kan, itu video original gak semua. Kalau menurut gue salah lama menjalani ya jarang gue edit juga sih. Ibaratnya kalau original udah pasti original semua, gue yang videoin dan gue yang nyeting. Dulu gue edit, tapi seiring berjalannya waktu kepala gue puyeng. Ya udah, gue nggak mau ngedit lagi, udah puyeng duluan. Tapi ya nggak mungkin juga kan, gue buka cuannya di sini, ya kan, dapat berapa ini, dapat berapa ini, dapat berapa. Ya kalian aja pada jalanin sendiri, ntar juga rasain cuannya. Gue dulu di subscribe berapa ya, 400 hampir 500. Gue udah pikirnya nggak gue lanjutin lah, nggak sanggup gue ngejar jam tayang segitu. Nah ini buat pengalaman gue megang sekarang itu 13 channel, sampah semua. Nambah lagi ini 8 channel. Yang udah dimonet itu sekarang 6 channel gue ngomong. Dan itu gua adminnya sendiri, gua yang nyeting sendiri, gua yang upload sendiri, dan gua yang mantau sendiri. Kalau masalah ibaratnya perkembangannya selama gue jalani channel, ibaratnya awal mula 13 channel, ada yang cepat banget, ada yang naiknya lambat banget juga, ada. Gue ngomong cuma ya hati gue seneng jalaninya dan gue happy jalaninya. Kadang itu kerja pulang udah malam, tapi namanya kita happy. Kadang kita tidur tuh jam 2, jam 3, kadang ajan sampai jam 4. Tapi ibaratnya itu gimana sih, kalau udah seneng kita, ibaratnya kita bikin sesuatu seneng gitu kan, kita jalannya enak. Kalau buat kalian yang ibaratnya main, menurut gue secara pribadi ya, main YouTube tapi dari awal pikiran lo cuma cuan, gue yakin gak bakalan jadi, yakin saya. Tapi kalau lo berpikiran ditanemin di otak lo udah seneng dulu, gue yakin setahun udah keluar cuannya. Soalnya yang dikejar itu bukan masalah video lo bagus enggak, ininya bagus enggak kalau menurut gue.
yang dikejar lu mental lu sanggup enggak lu diledek orang, lu dibully orang, itu kan kena mental. Kalau lu pengen tahu lu diledek orang ini mental lu sanggup nggak, itu masalahnya. Tapi suatu saat kalau lu kasarnya udah jadi, kamu senyum, orang juga udah, dulu lu ngapain aja. Nah, namanya merintis nggak ada yang enak bos hidup di dunia ini. Ngerintis usaha setahun itu belum dapat apa-apa. Lo itu baru ngerintis usaha. Lo mau ngerintis usaha apapun, kalau lo ngomong setahun, gue udah lama banget ya di sini. Gue tanya berapa tahun, baru setahun. Itu setahun tuh baru tumbuh buat ngerintis. Makanya kalau mau, gue lihat mental lo ada nggak, apa udah kena mental dulu. Jiwa orang kan beda, ada yang jiwanya kerja terus, ada yang kerja keras, ada yang slow, ada yang kerja ini, ada. Lo tinggal pilih yang mana. Kalau lo kerja keras yang gimana nih? Semua orang kerja keras. Kalau kerja keras dia cuma ibaratnya aku keringetan, aku udah kerja keras banget, belum tentu yang begitu yang disebut kerja keras, belum tentu. Kayak orang nih, aku tanya, orang main kreator game contoh ya, kalau ibaratnya dia emang nggak keringetan, emang nggak capek kalau menurut gua, tapi mata pikiran lu capek. Dan duitnya gue yakin juga mereka banyak, cuma dari situ kan lo nggak lihat dia nggak keluar rumah, di kamar, bisa dari pagi ketemu pagi lagi, ya kan. Cuma ya mentalnya udah ada dia di situ dan berani konsekuensinya. Kalau kita yang ngandalinnya, oh ya udah gue ikut terus kerja, ya udah gue gini terus, tapi lo nggak berani melangkah, walaupun lo mundur sebentar tapi buat melangkah ke depan, lo bakalan enak. Kalau lo udah PW di dunia itu, ya selamanya lo bakal begitu. Pengalaman gua selama nge-YouTube yang paling berat itu bukan masalah oh gua kena mental, gua ngomong kan, gua kena ibaratnya dibully gitu. Kalau menurut gua nggak penting kalau gitu, nggak pernah gua dengerin, nggak gua masukin ke hati gua ngomong. Tapi yang gua pikirin, gua nggak mau ibaratnya hidup gua cuma begitu-gitu aja gua ngomong. Gua harus cari ibaratnya itu, gue bikin sesuatu dan outputnya itu ngasilin gitu kan, dan itu kelak buat hidup gua gitu kan. Orang mau ngomong apa udah amat gua, orang dia juga nggak ngasih duit gua, kalaupun orang lain bangsat gua kita diketawain ya. Ya kalau buat kalian yang pengen main YouTube ya langkah aja dulu, jalanin dulu, gak perlu ya ngomong mewah lah, ngomong harus inilah harus itu, enggak. Menurut gue lu seneng aja dulu, mental lu kuat enggak, jangan kena mental. baru baru dibully bentar udah kena mental,
Ini buka gue 8 channel lagi. Masalah bikin video nggak jelas semua videonya, tapi kalau lo pengen tahu itu cuan walaupun videonya nggak ada yang jelas. Tuh, lu bikin video jelas pun belum tentu bisa cairin cuan. Nah, gue kadang-kadang ya mikirnya gini lah, fisik gue kalau suatu saat makin tua, yang gue harapin apa? Kerja terus itu pasti ada batasnya. Yang gue pengen ya kelak bisa tua, nikmatin hari tua. Orang bikin kayak gini menurut gue juga capek enggak, asal lo kuat begadang aja. Tapi kalau ibaratnya gue kasih tahu ya, kalau udah merintis kayak gini setahun tuh kita puasa, ngerasain pahitnya. Sepeser pun aja lu nggak dapet apa-apa. Sebelum lu punya subscribe 1000 sama jam tayang 4000, itu lu nggak dapet apa-apa. Yang lu dapet tuh cuma makasih doang. Tapi ya kalau lu mental lu udah kuat, jiwa lu di situ, ya kalau udah di monet, udah masuk ke duit, ya itu mah video kita nggak ngapa-ngapain juga ngasilin duit. Nyampe lu WRWB selama YouTube nggak bangkrut. Tuh yang bedakan. Beda kalau kita jual beli, kita jual langsung putus. Kalau ini lu puasa dulu, udah jadi karyawannya dia, lu ngalir terus duit lu. Cuma ya kadang naik kadang turun, jadi nggak nentu. Ya kalau gua mah buat teman-teman gua mah kadang mah yang main gua selalu support. Kalau pengen belajar ya belajar di sini, gua ajarin, gua kasih tahu. Gua kadang-kadang juga pikir gua aja dulu awalnya belajar gitu, belajar otodidak, gua lihat sendiri, editing aja nggak ngerti sampai gua tonton. Masalah yang lain ya gue tonton, kayak channelnya Dan Desi itu gede banget sampai gue tonton. Bang, makasih lah buat abang yang udah sering share di YouTube, bikin channel sampai ini, makasih gue. Dari situ gue belajar ada nggak YouTuber yang hidupnya belangsang. Lu liatin, udah banyak banget mereka hidupnya enak. Lu pada mulai aja pada takut. Gue mah kalau teman-teman gue pada sukses semua, gue juga senang. Ibaratnya daripada puyeng lah, utang lah, apalah, gue orang kasihan. Apalagi yang pada main game slot gitu, kurangin lah. Sampai kapan? Apalagi yang lo cuma main game yang cuma bukan sebagai kreator ya, bukan game sebagai kreator game ya, tapi lo sebagai penikmat. Kalau lo jadi kreator game, gua akuin, gua salut. Tapi kalau lo jadi penikmat game, tolol. Yang kaya yang punya game, lo dapat apa? Dapat tai. Game itu nyandu ya, kayak rokok dia. Lo semakin nikmatin masuk ke situ, semakin pengen terus. Kalau lo mau jadi kreator game sekalian, lo editing, lo share, lo belajar ngedit,
tuh gue salut sama kalian yang begitu. Kalau nggak lo live lo dapet cuan lumayan lah duitnya buat lo beli rokok, buat lo kalau lo punya anak lo beli susu, beli baju lah. Tapi kalau sebagai penikmat doang ya udah lo nggak dapet apa-apa, cuma adanya pengeluaran doang. Udahlah itu aja pengalaman gua lah tentang apa ya, YouTube nggak jelas gua. Jangan didengerin kalau nggak cocok ya. Kalau ada salah kata gue juga minta maaf, cuma pikiran gue mah yang penting gue nggak ganggu kalian, dan gue juga nggak pernah jaselin kalian. Sukses selalu buat semuanya. Oke, makasih.